Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Pinasti Robi Aulia dengan NIM 2118118. Salsabila Putri Amara dengan NIM 2118118 dan Latifah Riani Dewi dengan NIM 211818075. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan dakwah dengan judul Meluruskan Kebenaran, Mengurai Berita Hoaks dalam Islam. Meluruskan kebenaran, mengurai berita hoaks dalam Islam adalah suatu upaya untuk mengatasi penyebaran berita hoaks dalam konteks Islam. Ini mencakup usaha untuk memeriksa dan memahami informasi yang tidak terverifikasi atau palsu yang berkaitan dengan agama Islam. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pemahaman yang benar dan akurat tentang ajaran Islam, serta mengajarkan umat Islam untuk lebih kritis dalam menghadapi informasi yang mereka terima. Dalam era digital, upaya seperti ini mendorong pentingnya literasi media, kritis dalam konsumsi informasi, dan verifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya. Ini membantu mencegah penyebaran berita hoaks yang dapat merugikan umat Islam atau masyarakat secara umum. Sejarah penyebaran berita hoaks dalam Islam memiliki latar belakang panjang. Praktik ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dimanfaatkan untuk tujuan politik, agama, dan sosial. Berita hoaks juga digunakan dalam konteks kolonialisasi dan era modern. Pengaruh teknologi cetak, media sosial, dan teknologi digital semakin mempercepat penyebaran berita palsu. Konflik politik dan sosial di negara-negara Muslim juga sering diiringi oleh penyebaran hoaks. Dalam menghadapi fenomena ini, penting untuk memiliki literasi media dan literasi digital yang kuat, serta memverifikasi informasi dari sumber-sumber terpercaya untuk menghindari penyebaran hoaks yang merugikan. Media sosial dan teknologi berpengaruh besar terhadap penyebaran berita hoaks. 1. Media sosial mempercepat penyebaran hoaks dengan viralitas yang cepat. 2. Sosial media mempromosikan konten kontroversial, memperkuat penyebaran hoaks. 3. Media sosial isolasi pandangan, meningkatkan penyebaran hoaks di kelompok yang sejalan. 4. Hoaks diperkuat oleh teknologi yang menyesuaikan pesan untuk memperdalam perpecahan. 5. Teknologi canggih sulitkan membedakan berita hoaks dari asli. 6. Media sosial lewati verifikasi, berita tidak terverifikasi menarik perhatian. 7. Penyebaran hoaks sulit dikendalikan setelah viral. 8. Hoaks dirancang untuk emosi, teknologi, dan media sosial memperkuat efek ini. 9. Media sosial sulitkan melacak sumber hoaks. 10. Berita hoaks menghasilkan uang lewat iklan atau dukungan finansial. Pentingnya literasi media dan sikap kritis dalam mengonsumsi konten online tergambar jelas. Berbagai jenis hoaks yang berkaitan dengan Islam mencakup 1. Berita palsu tentang ajaran agama. 2. Kutipan tidak akurat dari Al-Quran. 3. Gambar atau video palsu. 4. Hoaks teroris atau ekstremis. 5. Palsu dakwah dan ulasan agama. 6. Berita sensasional dan provokatif. 7. Kisah inspiratif palsu. 8. Hoaks politik dan sosial. Penting untuk memiliki kewaspadaan dan literasi media yang tinggi dalam menghadapi hoaks ini, serta melakukan verifikasi informasi sebelumnya dari sumber yang terpercaya. Contoh-contoh berita hoaks. Berita hoaks yang telah mempengaruhi persepsi tentang Islam meliputi klaim palsu tentang keterlibatan Islam dalam terorisme, manipulasi kutipan Al-Quran, berita provokatif, hoaks tentang praktik agama, pemalsuan identitas Muslim, gambar atau video palsu, hoaks sejarah Islam, berita diskriminatif atau stereotip, palsu dakwah atau fatwa, dan kisah inspiratif palsu. Semua ini menggambarkan bagaimana hoaks dapat merusak pemahaman tentang Islam, mendorong ketidaksepahaman, dan memperdalam perpecahan, menekankan pentingnya verifikasi informasi dan sikap kritis dalam menghadapi konten online yang berkaitan dengan agama dan keyakinan.
Penyebaran berita hoaks memiliki dampak negatif serius terhadap umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak ini meliputi hilangnya kepercayaan, perpecahan sosial, pemborosan waktu dan energi, dampak psikologis, diskriminasi, konflik sosial, pengaruh terhadap keputusan, kerugian ekonomi, merusak citra agama, mengganggu pendidikan, menciptakan ketidakpastian, serta pembodohan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran akan bahayanya, literasi media yang kuat, serta kritis dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Faktor-faktor yang mendorong orang untuk membuat dan menyebarkan berita hoaks tentang Islam. Berbagai faktor mendorong orang untuk membuat dan menyebarkan berita hoaks tentang Islam, termaksud agenda politik, agama, kesalahpahaman, keinginan menciptakan kontroversi, pengaruh keuangan, kesulitan membedakan informasi, tujuan memprovokasi, pengaruh sosial dan ekonomi, perilaku tidak lanjut, ketidaksepahaman antar budaya, serta maksud jahat atau provokatif. Faktor-faktor ini mencerminkan motivasi konflik di balik penyebaran berita hoaks tentang Islam, yang dapat berasal dari kombinasi motif politik, agama, sosial, dan ekonomi. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan kritis dalam mengevaluasi informasi yang diterima. Strategi dan keterampilan untuk mengidentifikasi berita hoaks. Beberapa strategi dan keterampilan untuk mengidentifikasi berita hoaks. Yang pertama, verifikasi sumber yang terpercaya. Yang kedua, periksa alamat URL situs web. Yang ketiga, tinjau judul dan judul alternatif. Yang keempat, cek tanggal publikasi. Yang kelima, verifikasi fakta dengan situs verifikasi terpercaya. Yang keenam, periksa sumber ganda untuk berita yang sama. Yang ketujuh, periksa kutipan dan konteksnya. Yang kedelapan, waspadai tata bahasa dan ejaan yang buruk. Yang kesembilan, gunakan pengetahuan subjektif. Yang kesepuluh, periksa foto dan video dengan sumber yang sah. Yang kesebelas, waspadai penggunaan emosi yang berlebihan. Yang kedua belas, diskusikan dengan orang lain sebelum mempercayai atau membagikan. Yang ke-13, jangan terburu-buru membagikan informasi. Yang ke-14, tingkatkan literasi media digital. Hadis yang menekankan pentingnya kebenaran dan integrasi. Yang pertama, Surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kedua, Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Peran individu dalam menyebarkan informasi yang benar dan menghindari penyebaran berita hoaks adalah kunci dalam menjaga integritas informasi dan mencegah penyebaran konten palsu. Individu harus memverifikasi informasi, meningkatkan literasi media, dan mempertimbangkan sumber informasi. Menghormati privasi, menjunjung tinggi kejujuran, serta menyebarkan informasi positif dan berguna juga sangat penting. Menghindari fitnah, ghibah, dan konten yang memicu konflik, serta mendukung pendidikan dan literasi masyarakat juga berperan besar. Individu dapat melaporkan konten palsu dan menjadi teladan dalam menyebarkan informasi yang akurat. Melalui peran ini, integritas informasi dapat dijaga dan lingkungan komunikasi yang sehat dapat terwujud. Memberikan edukasi tentang mengenali berita hoaks kepada masyarakat sangat penting dalam era digital ini. Ini membantu meningkatkan literasi media, menghindari penyebaran berita hoaks, melindungi kredibilitas informasi, dan mengurangi konflik sosial. Edukasi ini juga memupuk kritis dalam berpikir, mengajarkan verifikasi fakta, dan meningkatkan kepercayaan. Selain itu, edukasi ini mendukung pemahaman agama, respon bijaksana terhadap perubahan informasi cepat, serta membantu masyarakat menjadi lebih berpengetahuan, kritis, dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi di dunia digital. Berita bohong sudah ada sejak zaman dahulu. Manusia menyebarkannya lewat desas-desus dari mulut ke mulut.
Seiring perkembangan teknologi, berita palsu kini lebih mudah dan banyak beredar. Seorang dikatakan berdusta bila menceritakan segala hal yang dia dengar. Orang Muhammadiyah itu, kalau sudah berdusta, hilang integritasnya. Umat muslim seringkali terkecoh dengan membagikan berita dengan narasi heboh di platform WhatsApp tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Padahal berita palsu mampu mengakibatkan kemadaratan yang besar. Dalam surat An-Nur ayat 15 dan 19, Allah telah mengaturkan agar kaum beriman tidak asal share berita atau informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Bagi Allah, perbuatan asal share bukan hal yang sepele. Meskipun warga Muhammadiyah tergerak untuk amar ma'ruf nahi munkar, aksi tersebut tidak dapat dibenarkan jika mengemasnya dengan berita palsu. Jadi, jangan dianggap enteng kita men-share kembali berita yang tidak jelas. Oleh karena itu, berhati-hati karena itu akan mendapatkan masalah di yaumul jaza. Terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan pembahasan kami mengenai meluruskan kebenaran mengurai berita hoaks dalam Islam. Semoga pembahasan yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.